lega lagi ya ibaratnya mabok Mario setelah ada perasaan tadi sebelum itu kayak sempat curhat juga kayak nangis ini dan akhirnya udah plong banget nih akhirnya sama Gus yang menuntut plong banget, berasa kayak nggak ada beban. Ya semua itu kan di perjalanan hidup kan, perjalanan yang nggak bisa saya hindari. Semua itu pasti karena pelajaran juga gitu kan. Tapi di sini saya mau mengatakan bahwa ini bikin saya lebih lega, lebih enteng lagi. Dan yang pasti ya itu tadi keluarga dan juga anak, karena saya sebagai orang tua ternyata begini ya rasanya ya gitu. Jadi belum sempat ditampar sama anak kan ya, tapi Allah tuh ternyata tuh sayang sama aku bahwa ini loh Nia, rasanya tuh kayak begini loh kalau misalkan kamu tuh berbeda segala macam. Lebih ke situ. Kalau itu kan faktor eksternal ibadah anak keluarga. Kalau faktor internal pergolakan batin apa sih yang 2 tahun kan sempat tadi bilang. Apa sih yang buat kayaknya aduh kayaknya ini nggak sesuai sama hati, nggak ini akhirnya pas kemarin lebaran ketemu mami gitu, jadi sebenarnya gini, orang tua saya tuh tidak pernah yang menghakimi seperti apa, aku nggak pernah gitu kan. Cuman mereka ya sebagai orang tua kan udah pasti ya welcome aja. Cuman setiap kali pulang buat lebaran tuh ngerasa kayak jadi outsider gitu loh, jadi ngerasa sendiri. Keluarga ya menerima, cuman batin sendiri itu yang kadang-kadang tuh yang bergejolak. Cuman ya ini kan sudah keputusan saya gitu kan. Cuma semakin kesini kok semakin ya sudahlah, saya lepaskan semuanya dua-duanya, netralin sampai akhirnya ya itu mungkin ya itu saya sih percaya Allah kasih hidayah lewat apa yang saya rasakan. Yang hidayah paling mantap kena di hati apa tuh pas momen apa selain lebaran? Ada sebelum lebaran mimpi kah atau ada apa? Kalau mimpi sih enggak. Itu yang selama ini saya rasakan ya, itu tumpah semuanya itu pas lagi habis mijitin mami terus sama lihat anak gitu sih, lebih itu. Terus sama yang kalau misalkan aku meninggal nanti dimakamkan secara Islam atau bukan dimakan cewek atau cowok ya. Sebenarnya simpel sih, cuman itu sih yang ada di otakku, yang hati segala macam tuh begini terus sampai akhirnya saya bilang, makanya bapak sama mami itu kemarin waktu saya bilang H-1 sebelum saya balik ke Jakarta, saya bilang, Pak nih aku pengen balik ke Muslim lagi. Mereka gimana reaksi bapak itu? Kok meledak Gus, nangis, mami langsung sujud syukur, bebanku is hilang nih ya, bebanku udah hilang. Selama ini tuh mami tuh ngatrol kamu lewat doa segala macem tuh udah nggak kurang puasa, bapakku sehari puasa sehari, nggak Senin Kemis segala macam kayak gitu. Terus Eyang tuh sebelum meninggal, jadi waktu itu saya masuk agama Kristen itu tahun 2009. Bapak tuh sangat terpukul, tapi dari sini bapak juga bilang sama aku bahwa kalau misalkan kamu tidak pindah, bapak mungkin jadi orang tuh sombong, karena sedikit itu kan bapak kan selalu membanggakan kamu gitu kan. Tapi dari situ bapak ngobrol sama Eyang, kebetulan Eyang itu ya orangnya itu sangat sangat open minded gitu. Cuman bilang gini, doain aja, dilepas tapi jangan sampai dilepas banget, dibiarin tapi tetap didoain gitu loh. Ya itu berarti sudah 12 tahun ya mereka nunggu proses segala macam kayak gitu. Bapakku setiap hari, mamiku setiap hari, ya doa orang tua, gimana kekuatan doa tuh luar biasa gitu loh. Dan ternyata Gus Miftah juga tadi baru cerita ya Gus, waktu pertama kali ketemu sama aku pun juga gitu, waktu di hotel itu malah ngirimin Al-Fatihah digantikan, dan orang-orang terdekat pun semuanya aku kasih tahu bahwa aku makan kembali ke memeluk Islam lagi. Mereka kebanyakan sujud syukur dan nangis bahwa selama ini doa aku tuh terkabul, nania segala macam gitu. Jadi ternyata semua orang itu mendoakan aku yang terbaik, dan alhamdulillah lewat Gus Miftah di sini, Gus Miftah bisa membimbing untuk balik lagi. Gus